Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Belajar yang beranggotakan Lestari Lababa, Ayu Arum Az-Zahra, dan saya sendiri Yesi Putri Sejati. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai Ibnu Khaldun. Yang pertama, kita akan membahas siapa itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu tentang sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus pada belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Ia mempelajari ilmu fikih, mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Ia mempelajari hadis dari Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Khaisi Al-Wadiyasi, seorang otoritas hadis terbesar di Tunisia yang kemudian dianugerahkan ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain, dari sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia. Kemudian kita akan membahas pendidikan menurut perspektif Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki perspektif pendidikan yang sangat psikologis. Ibnu Khaldun menentang adanya kekerasan dalam menjalankan proses pendidikan dengan dalil apapun. Menurut Ibnu Khaldun, kekerasan dalam pendidikan baik itu pelajar maupun bawahan akan menimbulkan kekerasan yang akan menguasai jiwa dan menghambat perkembangan pribadi. Kekerasan akan membuka jalan bagi kemalasan, kecurangan, penipuan, kelicikan, dan akan memunculkan rasa takut yang mendalam. Ibnu Khaldun menawarkan pendidikan yang bernuansa psikologis, karena baginya pendidikan merupakan aktualisasi potensi yang dimiliki oleh manusia. Sudah ratusan tahun yang lalu, Ibnu Khaldun telah menjelaskan tentang sifat dasar manusia dalam terminologi bahasa Arab disebut fitrah, yang memiliki makna sebagai potensi laten yang akan bertransformasi menjadi aktual setelah mendapat rangsangan atau pengaruh luar. Begitu juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia. Fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dalam kitab Mukadimah, Ibnu Khaldun tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang pendidikan. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tua, maka akan terdidik oleh zaman. Atau barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan dengan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Dari pendapatnya di atas dapat diketahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun memiliki pengertian yang sangat luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh aturan, tetapi pendidikan merupakan proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati setiap peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Menurut Khaldun, potensi manusia akan mencapai puncak apabila melalui taklim atau pendidikan, dan al-riyadah atau latihan yang sesuai dengan irama fisik dan mentalnya. Setelah ini kita akan mempelajari tentang teori belajar Ibnu Khaldun yang terdiri dari malaka dan tadrij. Malaka berarti menjadikan sesuatu untuk dimiliki atau dikuasai, suatu sifat yang mengakar pada jiwa. Menurut Khaldun, malak didefinisikan sebagai suatu sifat yang berurat, berakar, sebagai hasil belajar atau mengerjakan sesuatu berulang kali, sehingga hasilnya dan bentuk pekerjaan itu akan kokoh tertanam dalam jiwa.
Malaka dalam proses belajar merupakan suatu tingkat capaian dari penugasan suatu materi keilmuan, keterampilan, dan sikap tertentu akibat dari suatu proses belajar yang intens, sungguh-sungguh, dan sistematis. Pemaknaan Malaka dalam pandangan Khaldun tidak hanya sebatas insight atau pencapaian yang mempunyai kecenderungan kognitif semata, tetapi merangkap sekaligus secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, belajar dalam pandangan Khaldun dari perspektif Malaka adalah pencapaian sekaligus dari 3 faktor tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan menggunakan metode latihan dan kontinu. Tadrij secara lughawi adalah madar dari fi'il madi, yaitu tadaraja, yang mengandung arti naik, maju, atau meningkat secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Nah, ungkapan tersebut sama halnya dengan pendapat Ma'luf dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa belajar merupakan sesuatu yang dilakukan secara bertahap-tahap, tidak terburu-buru, dan yang paling penting adalah secara terus-menerus. Berikutnya, hukuman dalam pandangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki prinsip yang anti kekerasan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ia memiliki pendapat tertentu mengenai hukuman. Dalam kitabnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hukuman yang keras dalam pengajaran akan berbahaya terhadap anak didik. Oleh karena itu, akan menimbulkan malaka buruk. Perilaku kekerasan yang diperlihatkan akan mempengaruhi jiwa seseorang. Hal tersebutlah yang akan menghambat perkembangan kepribadian seseorang. Kekerasan juga akan membuat sikap seseorang akan menjadi pembohong dan licik. Oleh karena itu, perilaku para orang tua dan guru akan sangat berpengaruh, seperti kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan cara membentak, memarahi, dan memukul. Tanpa disadari, hal tersebutlah yang dapat membuat seorang anak menjadi trauma yang akan menimbulkan rasa takut, dan secara tidak langsung anak yang merasakan kekerasan akan menunjukkan sifat pembohong dan licik. Dalam pandangan yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sendiri melarang secara keras tindak kekerasan terhadap peserta didik. Hukuman bukan menjadi alternatif dalam memberikan didikan atau menekan perilaku kurang baik siswa, tetapi hukuman dapat memberikan kesan buruk pada anak didik dari berbagai aspek, yaitu ketakutan yang berkepanjangan, sehingga memperhambat proses perkembangan secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas, bahwa Ibnu Khaldun ini merupakan seorang ulama besar yang sering dijuluki sebagai bapak sisiologi Islam. Dalam pandangannya tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses yang terjadi secara berulang-ulang dan bertahap secara kontinu. Dalam proses belajar mengajar, Ibnu Khaldun sendiri tergolong sebagai orang yang anti kekerasan, karena baginya kekerasan dalam proses belajar mengajar bukan alternatif yang cukup baik dalam mendidik, tetapi sebaliknya dapat memperhambat perkembangan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak yang mendapatkan perilaku kekerasan akan membuat rasa takut, trauma yang berkepanjangan. Sehingga menurut Ibnu Khaldun sendiri, bahwa kekerasan itu bukan jalan alternatif untuk anak, untuk mendidik anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.